Kali ini aku bareng Kak Sela udah di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya di UGM, di mana hari ini kita ada ujian yang hari keberapa, Kak? Yes, kali ini ujian mandiri UGM hari kelima karena hari ini adalah tanggal 23 Juni 2021. Dan kali ini kita mau ngasih live report nih untuk sesi siangnya. Hai guys Rangers, jumpa kembali di channel YouTube Kampung Saal, channel YouTube-nya anak pelajar. Oke guys, kali ini bersama kami, aku Sela Dan aku Irwan. Kita sudah berada di lingkungan kampus UGM, tepatnya di Gedung Rektorat Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini kita mau ngapain nih Kak Irwan? Kita bakalan ngulik-ngulik kupas tuntas tentunya tentang ujian yang ada di UGM ini, teman-teman. Oke, kita mau meliput UGM 2021 secara langsung nih. Hari ini tanggal 23 Juni 2021, tepatnya hari kelima UGM 2021. Nah, bagi kalian yang penasaran gimana sih proses ujian di UGM ini, nah bisa kalian cek di video ini selengkapnya sampai akhir karena akan banyak sekali info-info seputar ujian yang bisa kalian petik di dalamnya. Oke, dan buat KS Rangers yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dulu dan nyalakan loncengnya sebelum kita lanjut ke videonya. Langsung aja kita mulai ya. Hai guys, radio semua. Halo. Kali ini aku bareng Kak Sela udah di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya di UGM, di mana hari ini kita ada ujian yang hari keberapa, Kak? Yes, kali ini ujian mandiri UGM hari kelima karena hari ini adalah tanggal 23 Juni 2021. Dan kali ini kita mau ngasih live report nih untuk sesi siangnya. Nah, kali ini teman-teman yang mau ujian di sesi 2 tanggal 23 sedang mau masuk ke gedung baru aja UGM. Mereka baru masuk. Jadi ya seperti ini bisa teman-teman semua lihat untuk keadaan sekarang. Jadi nanti teman-teman yang mau masuk atau ujian di gedung FEB UGM akan diarahkan oleh satpam dari UGM sendiri. Nanti teman-teman bisa kasih tahu gedungnya ada di sebelah mana, nanti ruangannya di sebelah mana, akan diberikan informasi selengkapnya sama satpam SKKK yang ada di UGM. Nah, seperti itu teman. Jadi semua udah ada jalur-jalurnya gitu ya. Yes. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk pakai masker. Ini kita live report dan gak bisa lepas masker, jadi mohon maaf banget kalau gak bisa melihat wajah cantik dan ganteng dari host-host yang ada di sini. Nah, baik teman-teman, kalau kita ke UGM atau ujian di UGM di sini berlaku atau diberlakukan. Nah, yang beberapa peraturan nih guys, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 peraturan yang harus teman-teman taati untuk ujian di Universitas Gadjah Mada. Ini harus membawa surat negatif COVID, terus membawa identitas diri, harus menjaga jarak, harus pakai masker, dan harus mencuci tangan sebelum memasuki gedung ujian. Nah, gitu. Boleh kenalan dulu yuk. Ya, nama saya Muhammad Mufli Zuhdi, bisa dipanggil Mufli. Oke, jadi kita lagi bareng sama Mufli yang tadi habis ujian nih di FEB UGM. Oke, kalau boleh tahu nih Mufli, asal sekolahnya dari mana? Saya dari SMA Negeri 6 Palembang. Kenalan dulu deh, boleh silahkan kenalan dulu. Aku Febri Puji Astuti dari Borobudur. Oke, kita bersama Kak Febri nih dari Borobudur, Jawa Tengah. Kalau boleh tahu nih, asal sekolahnya dari mana? SMA-nya dulu? Aku dari SMA Muhammadiyah Borobudur. Oke, SMA Muhammadiyah Borobudur. Jadi dari Jawa Tengah, guys. Oke, kita kenalan dulu.
Sama siapa? Perkenalkan, nama saya Rifki. Oke. Nama saya Firda. Jadi kita di sini sama Rifki dan Firda. Iya. Kalau boleh tahu nih, Rifki sama Firda ini dari asal sekolahnya dari mana? Dari SMA Negeri 1 Sidoarjo. Sidoarjo. Tadi Mufli ujiannya Soshum atau Saintek? Tadi ujiannya Saintek. Saintek. Oke. Kalau boleh tahu nih Febri, tadi Ya. ujiannya Saintek atau Soshum? Aku Saintek. Saintek. Kalau boleh tahu nih, tadi ujiannya Saintek atau Soshum? Saya Soshum. Saya juga Soshum. Kan Saintek nih, Mufli daftarnya jurusan apa? Jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Kan Iya. di UGM nih boleh pilih dua kan ya? Iya, Teknik sipil sama apa pilihannya? sama industri. Sama industri. Iya. Teknik sipil sama industri. Berarti pilihan pertama adalah teknik sipil, yang Iya. keduanya teknik Industri. Oke. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, jurusan Saintek yang dipilih tadi apa aja? Aku jurusan teknik pertanian sama teknik fisika. Oke. Teknik pertanian sama teknik fisika. Jadi yang pertama pilihannya teknik pertanian, pilihan keduanya teknik fisika. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kalian ujiannya Soshum, dua-duanya Soshum gitu ya? Iya. Pilih jurusannya jurusan apa aja? Kalau saya pilihan pertamanya hukum, Oke. pilihan keduanya D4 manajemen penilaian properti. Oke. Kalau Kalau saya yang pilihan pertamanya akuntansi, Aha. pilihan keduanya di 4 akuntansi sektor publik. Oke. Jadi kalau Rifki tadi pilihan pertamanya hukum, kalau yang Firda pilihan pertamanya akuntansi, guys. Ya pastinya semua orang sih pasti deg-degan ya Iya. kalau ujian. Tapi ya kita paksain sendiri untuk lancarin. Kalau untuk waktu pengerjaannya nih, kira-kira cukup, kurang, atau sangat-sangat kurang, atau emang udah kelar sebelum waktunya berakhir gitu? Kalau untuk subtesnya ya, kalau untuk yang mata pelajaran Saintek itu waktunya lebih dari cukup. Tapi kalau ada yang mata pelajaran kayak ada yang psikologinya tadi itu memang kurang. Oh, TPS-nya kurang berarti. Iya. Terus tadi gimana nih tadi ujiannya di dalam? Di FEB kan ya tadi? Iya. Lancar atau kayak grogi kah atau deg-degan banget atau gimana? Kalau grogi mah enggak, ya alhamdulillah lancar. Iya. Oke, alhamdulillahnya lancar guys Febri ngerjainnya. Oke, untuk waktu pengerjaannya sendiri nih, cukup atau kurang banget atau udah sebelum waktunya kelar juga aku udah selesai gitu? Kalau menurut aku sih cukup sih, pas. Pas, sesuai berarti ya. Terus nih gimana tadi ujiannya? Deg-degan, lancar, grogi, keringat dingin atau gimana? Kalau saya alhamdulillah sih nggak semenegangkan UTBK ya. Oke. Karena kan mungkin udah ngerasain ujian UTBK itu gimana vibes-nya. Jadi yang kali ini lebih santai, lebih lancar lah pokoknya. Oke, kalau Firda Ya, gimana? saya nggak kurang dari Rifki juga, tapi ngerasa lapar waktu ngerjain. Tadi sarapan nggak tuh? Sesi pagi tuh apalagi? Iya, belum sarapan. Aduh, oke guys Rangers, kalau bisa sarapan dulu ya biar kejadiannya Firda nih nggak terulang di kalian. Jadi waktu pengerjaannya cukup atau kurang atau malah selesai sebelum waktunya berakhir? Gimana Rifki? Kalau aku di bagian yang TKDU potensi itu waktunya agak kurang sih. Oke, gitu. Karena fokus banget waktu ngerjain yang hitung-hitungan kan. Jadinya nggak kerasa waktunya tiba-tiba cepat aja mau habis Oh gitu. gitu. Kalau saya sama malah lebih waktunya tuh saya masih bisa buat main-main, terus tulis-tulis iya di kertas, gabut gitu. Oke. Kalau untuk kendalanya nih ketika tadi Mufli mengerjakan soal-soal ujiannya, ada nggak sih kendala yang misal kurang jelaskah soalnya atau bingung atau gimana? Kalau kendala sih nggak ada ya. Ya lancar-lancar aja tadi tuh. Oke. Ada soal yang benar-benar sulit, ada yang nggak bisa dikerjain gitu nggak? Rata-rata sih sulit emang. Iya. Iya. Terus kalau kira-kira nih, kemarin ikut UTBK atau enggak? Iya, Iya ikut. kan? Pasti ikut UTBK karena UGM mensyaratkan nilai UTBK, ya nggak sih? Iya. Kemarin UTBK kira-kira soalnya susah UTBK atau UM-UGM? Susah UM-UGM sih. Susah UM-UGM. Iya. Kemarin berarti UTBK masih sosok lancar lah ya? Iya. Lancar. Masih lancar. Terus kalau tadi kendala ketika mengerjakan, ada nggak sih kendala-kendalanya? Ya mungkin karena soalnya nggak, ya kayak gitulah susah gimana gitu. Susah.
Kira-kira lebih susah mana sama UTBK? Febri ikut UTBK kan ya? Ikut. Menurutku sih susahan sama aja. Sama aja? Iya. Oke. Terus kalau kendala ketika tadi mengerjakan ada nggak Rifki nih? Alhamdulillah tadi dari awal sampai akhir nggak ada kendala sama sekali, lancar. Oke, sistem juga lancar? Sistem lancar, semuanya lancar. Oke, Firda gimana? Ya sama, saya juga lancar. Oke. Kalau untuk belajarnya sendiri nih, Mufli kira-kira belajarnya itu kayak gimana? Belajar dari soal-soal tahun lalu kah atau gimana? Kalau saya sebenarnya ikut bimbingan belajar ya, iya. Tapi rata-rata soal-soalnya ya diambil dari soal-soal tahun lalu itu. Oke. Berarti buku dan materinya juga pakai dari bimbelnya? Iya. Gitu. Terus kalau misal nih, kan tadi Mufli bilang soal-soal dari bimbel juga pakai soal-soal yang tahun lalu. Apakah ada kemiripan dari soal yang tadi dikerjakan atau tipenya kah? Atau mungkin gimana? Atau sangat-sangat berbeda dari yang udah dipelajari? Kalau dari tipe soalnya 60% mirip. Iya, 60% mirip. Cuman diubah angka-angkanya aja. Ada beberapa soal yang memang baru keluar tahun ini. Tapi rata-rata ya banyak yang dari tahun kemarin emang diambil. Oke. Berarti emang bener ya belajarnya dari soal-soal tahun lalu gitu guys. Terus kalau tipe soalnya tuh mirip nggak sih sama yang tahun lalu? Misal kayak ada pilihan ganda, terus kayak benar salah. Atau apa aja? Ya mirip. Mirip. Berarti emang kayak gitu tipenya. Iya, malahan ada kayak 1-2 soal yang benar-benar dari tahun lalu. Oh gitu. Iya. Berarti beruntung banget nih Mufli udah belajar dari soal-soal tahun lalu gitu ya. Jadi misal KS Rangers yang udah belajar juga dari soal-soal tahun lalu, semoga aja salah satunya beruntung kayak Mufli nih soalnya muncul di ujian UGM. Iya. Dan ini soal apa yang paling banyak keluar? Kayak misal apa sih dominannya topik apa gitu? Kira-kira tahu nggak tadi? Apa ya? Udah lupa Udah sih. nggak ingat. Karena iya. Kalau sistem penilaiannya sendiri, Mufli tahu nggak sih di UGM ini pakai sistem yang -4 kah plus -1 plus 4? Kalau untuk benar dia +4, salah -1, dan nggak diisi itu 0. Apakah tadi dikasih tahu di screen Ada. sebelum mengerjakan? Ada. Oh, Ada berarti dikasih emang tahu. dikasih tahu guys petunjuk dan sistem penilaian UGM. Terus kalau kemarin Febri belajarnya kayak gimana? Apakah belajar dari soal tahun lalu kah atau cuma materi aja atau mungkin ikut bimbel? Oh, nggak ikut bimbel, cuma belajar dari tryout online gitu. Oh, tryout online. Berarti lebih ke tryout online. Iya. Soalnya belajar dari soal tahun lalu nggak kumpulan soal tahun lalu kah atau? Iya sedikit, gimana? tapi cuma sedikit. Oke. Terus kalau ini kan kemarin berarti Febri udah lihat-lihat soal tahun lalu nih. Kira-kira Ya. ada kemiripan nggak sama yang tadi dikerjakan? Kalau menurut aku sih nggak terlalu mirip sih. Nggak terlalu mirip. Kalau tipe soalnya apa mirip nggak? Kalau tipe soal juga ya aku agak lupa sih. Oke, jadi agak lupa guys. Terus kalau topik yang paling banyak keluar yang kamu notice kira-kira apa? Apa ya? Ya hitung-hitungan lah. Yang ngitung berarti. Susah nggak sih ngitung-ngitungnya? Ya lumayan susah. Oke. Kalau untuk sistem penilaiannya sendiri, tadi UGM sistem Iya. penilaiannya kayak gimana? Jadi kan ada 3, yang satu TKDU, yang TKDU potensi itu kalau salah 0, tapi kalau yang TKDU sama yang Saintek itu kalau salah -1, kalau benar 4. Oke. Terus kalau dibandingkan dengan UTBK, kemarin berdua ikut UTBK dong, karena ujian di UGM kan mensyaratkan nilai UTBK ya kan? Kira-kira dari UTBK susah mana nih sama UGM? Firda silakan. Kalau menurut saya lumayan susah yang ini, yang UGM daripada UTBK. Cuman soalnya mungkin mirip-mirip aja gitu. Oke. Kalau dari Rifki gimana? Kurang lebih sama sih. Kalau di UTBK tuh lebih ke basic-basicnya. Kalau di sini tuh agak lebih menjurus ke dalam gitu. Udah detail dan Tapi gitu ya? nggak sedetail ujian mandiri yang kayak SIMAK gitu. Oke, masih sosok lah ya sama Iya. SIMAK, tapi lebih tinggi daripada UTBK soalnya Iya. gitu. Oke. Terus kalau kalian berdua belajar dari soal tahun lalu kah atau cuma belajar dari tryout online kah atau ikutan bimbel? Kalau saya belajar dari soal-soal yang ada di Twitter yang dari tahun lalu.
Kalau ikut bimbel enggak. Oke, kalau Rifki ikut bimbel nggak nih? Kalau saya nggak ikut bimbel offline ya, cuman online itu nge-review materi, terus ngerjain soal-soal tahun lalu juga. Oke, kan teman-teman berdua nih udah ngerjain soal-soal tahun lalu. Kira-kira ada nggak kemiripan sama soal yang tadi diujikan di UM-UGM? Ada banget, mirip banget, persis banget, Ada banget. bener-bener sama, Oh, ada. dari soal sampai jawaban. Oke. Nah, terus kalau untuk tipe soalnya apakah pilihan ganda aja atau kayak ada benar salah atau kayak gimana? Ada yang pilihan ganda, ada yang kayak pernyataan kayak sebab akibat gitu, Oke. terus benar salah juga. Jadi emang mirip sama soal-soal tahun lalu ya. Jadi Masih emang hampir sama kayak tahun Kalau lalu. di sesi ini tuh TKDU-nya itu min 4. min 1. Satu. Iya, benernya 4. Kalau TKDU potensi benernya itu 1, salahnya 0. Oke, jadi sistem penilaiannya seperti yang disampaikan Rifda tadi, guys. Ada nggak Mufli yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang lagi berjuang juga sama-sama untuk menggapai PTN ataupun mau jadi mahasiswa baru nih di 2021? Ya. Silakan. Boleh untuk teman-teman yang lagi berjuang tahun ini atau adik-adik nanti yang bakal berjuang di tahun depan, hargailah waktu untuk belajar. Karena 1 menit terbuang waktu itu sangat besar pengaruhnya. Jadi hargailah waktu untuk kita pelajarin semua materi itu. Karena materi itu tuh ya bakalan masuk di dalam ujian ini. Kira-kira motivasi atau saran untuk teman-teman yang sesama pejuang UM-UGM 2021 kira-kira apa dari Feby? Kalau motivasi aku yang penting ya optimis, jangan menyerah, selalu berdoa. Oke, yang terakhir nih motivasi atau pesan dari Rifda dan Rifki untuk teman-teman yang lagi sama-sama berjuang untuk jadi mahasiswa di UGM 2021 kira-kira apa? Silahkan. Untuk teman-teman yang lagi berjuang juga tahun 2021 ini, semangat, sabar, dan terus berdoa. Ya, buat teman-teman yang lagi berjuang, tetap semangat, tetap belajar, meskipun itu bentar, karena itu juga ngefek gitu loh buat ujian kalian nantinya. Terus jangan lupa berdoa. Ya, oke teman-teman, KS Ready semua, itu tadi jalan-jalan kita bersama Kak Sela dan Kak Irwan di UGM ya. Ya. Kita udah kulik-kulik mengenai ujian UM-UGM kali ini dan kita udah nemuin kesimpulan kalau ujian ini dilaksanakan yang pertama yaitu Nah, teman-teman harus membawa surat keterangan negatif COVID-19 dan Betul juga banget. setelah sampai di lokasi ujian, teman-teman harus langsung nih cuci tangan. Setelah itu teman-teman akan dicek suhu badannya dan wajib banget menggunakan masker. Dan yang kedua nih teman-teman, peserta di dalam ruang ujian ini sudah dikondisikan agar tidak terlalu banyak sehingga jarak antar meja peserta juga disesuaikan dengan protokol kesehatan. Oke, kalau untuk tipe soalnya sendiri, berdasarkan informasi yang telah kita kulik nih tadi dari teman-teman peserta yang sudah ujian, katanya sih soalnya agak mirip-mirip nih dari tahun yang lalu. Dan tadi juga ada yang sempat bilang bahwa soalnya ada yang sama persis nih dengan soal tahun lalu. Dan juga, dan juga untuk sistem pengerjaan serta aturannya sudah dituliskan di screen sebelum teman-teman mengerjakan. Jadi jangan lupa untuk dibaca sebelum mengerjakan tiap sub ujiannya. Iya, bener banget. Jadi semua udah jelas, udah ada arahan di situ, tinggal teman-teman semua ngikutin aja. Iya, bener banget. Tetap belajar lagi soal-soal yang tahun lalu. Siapa tahu nih teman-teman KS Rangers bisa menemukan keberuntungan soal yang dipelajari sama dengan soal UM-UGM tahun 2021 ini. Iya, betul banget. Dan yang terakhir nih, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kita serta share video kita ke sosial media kalian supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin konten yang bermanfaat untuk KS Rangers semua. Dan satu lagi, jangan lupa ya untuk follow kita di Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kamusoal. See you, bye-bye. Dadah!